Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat juga balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran Bil Quran Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Hari ini memasuki hari kelima di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Mohali. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para bintang tamu yang sudah hadir. Tetap semangat pejuang-pejuang Quran. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah kedatangan para bintang tamu. Yang pertama ada Ibu Dian. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Dian atas kehadirannya. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Aminah. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Aminah. Dan tamu kita berikutnya kita kedatangan Ibu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu berikutnya ada Ibu Nengsih. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nengsih atas kedatangannya. Dan seperti biasa podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ini berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga sekolah. Yang pertama adalah SD Islam Hazanah Kebajikan, dan alhamdulillah maju tahun depan ada kelas bilingual, kelas 2 bahasa. Yang kedua adalah MTS. MTS itu Madrasah Sanawiyah kelas SMP, itu juga lebih dulu maju. Kelas bilingualnya sudah duluan. Yang ketiga adalah sekolah SMK, sekolah kejuruan. Ada tata boga, ada kuliner. Ya, kuliner. Ada juga teknik. Masya Allah. Ada juga perkantoran. Dan lembaga yang keempat adalah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu sekelas SMA juga. Alhamdulillah maju juga ini. Nah, mohon doanya mudah-mudahan 4 lembaga sekolah ini makin maju. Ya. Dan Yayasan Hazanah Kebajikan juga itu membawai juga boarding school dan juga anak-anak yang tinggal di sini. Tinggal di sini itu 170-an tinggal di sini.
anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, mereka itu tidak bayar, asrama nggak bayar, sama sekolahnya juga nggak bayar. Kecuali kalau yang ada juga anak-anak yang ada orang tuanya. Kalau dia ada orang tuanya, maka dia gratis di asramanya, tapi bayar di sekolahnya. Nah, Yayasan Hasanah Kebajikan juga membawahi juga gedung tahfiz. Yang ada di tahfiz itu ada yang 3 juz, ada 4 juz, ada 8 juz. Dan Hasanah Kebajikan juga itu membawahi ekonomi umat. Jadi supaya ada jual beli, kegiatan ekonomi ditonton oleh anak-anak, dilihat anak-anak. Hasanah Kebajikan juga itu mempunyai produksi roti. Setiap hari rotinya berproduksi untuk yang makan pagi. Yang puasa juga tetap dikasih roti untuk berbuka. Nah, kemudian Yayasan Hasanah Kebajikan juga membawahi kebun singkong, sudah produksi juga, alhamdulillah. Dan juga membawahi juga perikanan. Dulu kira-kira 3 bulan lalu 3.000 lele hasilnya. Kalau kemarin agak kurang, cuma 1.400 lele hasilnya. Nah, mungkin nanti insya Allah nanti produksi naik lagi. Dan Hasanah Kebajikan juga membawahi ini nih, rumah Wisma Agus Suparmanto. Nah, Wisma ini diisi oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, artinya ahli surga. Nah, mereka juga gratis saja di sini. Yang penting kita mintakan dia sholat tahajud. Nah, di sini juga tempat podcast itu. Di sini juga ada pengajian offline setiap hari. Ada juga pengajian TPA anak-anak malam hari. Ada juga anak-anak Sabtu Minggu belajar bahasa Inggris di sini. Ada juga diskusi ustadz-ustadz di pinggir-pinggir itu hampir setiap hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya supaya kegiatan Hasanah Kebajikan itu terus berjalan dengan baik, yang menjadikan amal bagi guru-gurunya, amal juga bagi donaturnya, amal juga bagi penggerak-penggeraknya dan pengurusnya. Mudah-mudahan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pak Kiai, tema kita pada hari ini adalah doa, Pak Kiai. Masya Allah, kayaknya kalau berdoa dari kecil nih berdoa, Pak Kiai. Apakah ada syarat-syaratnya berdoa itu supaya dikabul sama Allah, Pak Kiai? Atau wajib nggak sih kita berdoa setiap hari itu, Pak Kiai? Pertama, wajib nggak kita berdoa setiap hari itu? Wajib. Paling kurang tuh istighfar. Mohon ampun atas dosa kesalahan kita. Coba lihat dulu. Suratnya adalah surat 3:133. Silakan Ibu Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 3 Al-Imran ayatnya 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kenapa kita nggak wajib? Ya, wajib paling kurang itu orang minta ampun. Doa paling kurang itu. Banyak kalau kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kurang kita mengucapkan Astagfirullahaladzim. 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 Itu paling kurang. Berarti syukur-syukur berarti kalau doa-doa yang lebih lagi. Memang wajib doa itu. Kita lihat lagi doa wajib lagi. Surat 57 ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lombalah kamu untuk dapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendakin. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, kalau tadi gitu Allah suruh kita bahwa segera mohon ampun kepada Allah. Dengan kamu segera mohon ampun kepada Allah itu, Allah menjamin bahwa kita dimasukkan ke surga seluas langit dan bumi. Itu ayat yang tadi. Tapi jangan kamu sholat istighfar saja. Kalau ingin masuk surga seluas langit dan bumi, harus juga berinfak, lapang maupun sempit, senang maupun susah. Nah, ini di ayat yang sebelumnya tadi. Nah, kalau ayat ini Allah katakan berlomba-lombalah kamu mohon ampun pada Allah. Jadi kita ini kalau tadi segera. Kalau ini berlomba-lomba. Ayo. Belum ada juga perlombaan orang istighfar. Perlombaan naik Batang Pinang ada. Perlombaan makan kerupuk ada. Perlombaan naik karung ada, tapi perlombaan untuk istighfar belum ada. Padahal itu penting, perintahnya ada di Quran. Nah, sekarang kita lihat lagi, bukan saja istighfar, disuruh kita itu mintalah kamu kepada Allah. Surat 2, 186. Surat 2, 186. Silakan Ibu Nur. Saya baca surat Al-Baqarah ayatnya 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul Azim. Nah, malah ini dikasih tahu oleh Allah bahwa Allah bicara ke Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang puasa Ramadan. Allah bilang, wahai Muhammad, kalau seandainya ada hambaku yang puasa Ramadan itu nanyakan tentang aku, bilang aku dekat. Kalau seandainya mereka itu ada yang minta sesuatu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Syaratnya penuhi ketentuan-ketentuanku dan beriman betul-betul kepadaku. Itu janji Allah itu. Ketentuanku itu apa Pak Kiai? Ya kayak misalnya sholat, kayak infak, kayak kita harus baik ke orang tua, harus kita pokoknya hablum minallah baik, manas baik gitu. Itu ketentuan Allah kan. Nah dia jauhkan dari maksiat gitu. Dikabulkan nanti ya doanya, janji Allah nih. Nah kalau Allah yang berjanji, innallaha la yuhibbul mi'ad. Allah never break his promise. Allah itu tidak pernah ingkar janjinya. Cuman kapan dikabulkannya itu yang kita nggak tahu. Tapi pasti dikabulin. Cuman kapannya kita nggak tahu. Sebetulnya bukan itu saja. Surat 40, 60 coba. Surat 40 Al-Ghafir. Dan Tuhanmu berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi Allah kasih tahu, Allah berfirman, mintalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu janji Allah nih. Orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau minta kepadaku, aku akan siapkan neraka jahanam yang menghinakan. Jadi pilihannya dua, mintalah kita kepada Allah, Allah kabulkan. Kita tidak minta kepada Allah, disiapin neraka jahanam. Yang mendingan minta aja sama Allah. Minta aja apa yang kita inginkan. Minta untuk dunia, untuk akhirat, selama itu baik. Selama itu baik, mintalah kepada Allah. Oke. Bagaimana cara berdoa yang baik? Cara berdoa yang baik ya. Mari kita lihat di surat 7 5556. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di surah Allah katakan, mintalah kamu kepada Allah itu dengan suara lembut. Suara lembut, tidak ngeraskan hati, tapi kita yakin bahwa doa dikabulkan Allah. Dan rahmat Allah, doa dikabulkan itu dekat sekali kepada orang yang banyak berbuat baik. Jadi sebetulnya kita doa nih, kita banyak berbuat baik ya sholat, ya ibadat, ya tahajud, terus berbuat baik sedekah. Itu sebetulnya melancarkan doa itu. Boleh nggak sih berdoa sambil nangis Pak Kiai? Boleh. Boleh. Kadang kalau yang berdoa suka sambil teriak-teriak. Nah, itu yang nggak boleh. Itu kan kadang ada ya orang Iya, berdoa benar. rame-rame itu sambil teriak-teriak. Nah, itu. Kadang ada yang ziarah seperti itu tuh pakai di depan makam gitu ya. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Kan suara lembut, Iya. dengan pelan gitu. Jadi kalau teriak-teriak itu kayak marah-marah sama Allah malah. Allah kan nggak tuli ya Pak Kiai. Ya Allah nggak tuli. Terus waktu yang terbaik untuk berdoa itu kapan Pak Kiai? Sebelum ke waktunya dulu. Jadi ini di ujung ayat tadi apa? Rahmat Allah, doa dikabulkan itu adalah sangat dekat sama orang yang banyak berbuat baik. Nah makanya kenapa doa Nabi Musa itu ya, sering saya baca juga doa Nabi Musa itu. Fasaqalahuma thumma tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu adanya di surat 28 dari ayat 20. Surat 28, 20 sampai dengan 24. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat Al-Qasas ayat 20 sampai 24. Pas banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar." Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang engkau turunkan kepadaku." Shadaqallahul azim. Nah, jadi ini doa Nabi Musa ini. Nabi Musa ini kan mau dikejar nih oleh tentara Firaun. Karena dia habis bunuh orang. Sebenarnya dia bunuh orang itu bukan sengaja dia, cuma dia pukul mungkin kuat sehingga orang itu mati. Akhirnya keputusan istana, Musa harus dibunuh. Nah, ada orang baik nih nyampaikan, "Wahai Musa, kamu lari aja nih, tinggalin keputusan tadi, rapat sidang kabinet terbatas tadi, kamu harus dibunuh." Masya Allah. Musa lari doa dia, "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus." Dikasih oleh Allah. Dia lari lagi, dia ketemulah sama sekumpulan orang-orang, dan yang paling belakang itu 2 wanita. 2 wanita dia lihat, "Kenapa nih kalian sini nih?" Dia lagi menghambat ternaknya. "Kami ini di sini nunggu ini yang gede-gede ini dulu untuk ngasih minum ternak, baru itu kabar kami."
Oh, langsung Nabi Musa nolong mereka. Lady birds, lady birds, lady birds. Wanita duluan, wanita duluan, wanita duluan. Akhirnya dua wanita ini, biasanya dia tuh sampai sore. Nah, gara-gara dia dikasih oleh Nabi Musa duluan, akhirnya dia cepat pulang. Cepat pulang, ngadulah ke bapaknya. Sementara Nabi Musa di sini, Nabi Musa nih, dia habis dia nolong wanita ini, dia berdoa. Doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku itu sekarang tuh butuh sekali rahmatmu, butuh sekali makanan yang kau turunkan di dunia. Aku ini sangat butuh sekali. Akhirnya dua wanita tadi dia pulang, dia lapor ke bapaknya. Lah cepat sekali katanya, si ternaknya. Akhirnya kata bapaknya, panggil tuh. Itu siapa nolong tadi pemuda itu dipanggil. Panggil Nabi Musa, benar doanya dikabulin. Apa? Pertama, bapaknya itu Nabi Su'aib. Suruh makan dulu, makan kenyang, minum, istirahat. Udah gitu ditawarin untuk dia ingin nikahin anaknya, salah satu anaknya itu. Udah, berarti dapat jodoh dia. Gara-gara doa ini. Dapat jodoh. Nah, setelah dia dapat jodoh, dapat lagi pekerjaan lagi, dikasih pekerjaan juga oleh Nabi Su'aib gembala kambing. Akhirnya dapat pekerjaan, dapat istri. Masya Allah. Gara-gara doa tadi. Makanya sering-sering baca doa ini nih. Bagi yang belum punya jodoh Pak Kiai ya. Kameramen kita Karisa. Masya Allah. Jadi doanya pendek nih, pendek doanya. Kalau mau satu ayat, fasaqolahuma thumma tawalla ila zilli faqol faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pendek kok itu. Pendek sekali. Bisa kok, siapa juga bisa. Saya malah satu ayat itu aja. Nah, berarti udah dimudahkan urusan rezekinya, dimudahkan juga jodohnya. Masya Allah. Luar biasa itu doa itu. Nah, cara doanya tadi dengan lemah lembut. Nah, sekarang dari waktu. Ya, waktu-waktu Kalau mustajab. waktunya itu yang paling bagus itu memang tahajud gitu. Sepertiga malam. Sepertiga malam itu. Karena di tahajud itu, coba kita lihat surat 17, 79, bisa 78, 79, atau bisa langsung dari 79 aja. 17, 79. Silakan Ustazah Ayu. Baik, saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku di sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, jadi ini doa tempat yang paling bagus itu tengah malam itu, sholat malam. Jam 12 malam boleh, apalagi yang waktu-waktu sepertiga malam terakhir itu berdoa, itu lebih bagus sekali. Nah, makanya doa tahajud itu kan langsung 80-nya tuh. Coba 80-nya. Sudah. Udah kan? Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Berarti kita mintakan bahwa hidup kita ini diarahkan oleh Allah yang benar semua. Ya Tuhanku, keluarkan aku tempat keluar yang benar. Jadi kalau ada sesuatu hal ya kita pingin jalan keluar, berikan jalan keluar yang benar. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kekuasaan yang dapat menolong diriku. Nah, ada jaminan dari Allah nih. Kalau kita sholat malam, dia baca doa itu, jaminannya 81-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 27. Surat yang tadi. 17 Sampai 81. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang
batil itu pasti lenyap. Sadaqallah. Nah, jadi Allah katakan kalau orang yang tadi 5 waktu dia kerjain, dia doa juga, di doa tahajud juga, maka Allah bilang, katakan hai Muhammad kepada orang itu, ja'al haq, datang kebenaran. Jadi datang kebenaran itu maksudnya apa yang dia inginkan dikabulkan Allah. Dan hilang kebatilan dalam diri. Jadi mungkin hidup kita suka seuzon sama orang, suka iri dengki, hilang tuh. Jadi yang adanya baik-baik semua, yang sifat-sifat buruk itu hilang. Dan memang yang batil-batil itu terhadap orang yang sholat malam, sholat tahajud itu pasti hilang. Nah, kalau dia mau lebih sempurna lagi, dia baca lagi ayat Quran. Jadi habis tahajud dia baca Quran, atau bukan habis tahajudnya, yang penting dia tahajud tiap malam, tapi dia juga ngaji. Dia juga ngaji Quran. Kenapa mesti ngaji Quran? Di ayat 82-nya itu. Silahkan Ibu Nur. Iya, makasih saya baca surat 17:82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, jadi Allah katakan, apalagi kalau dia udah tahajud tiap malam dan sudah sering baca Quran. Kenapa? Karena Quran ini adalah diturunkan Allah itu untuk syifa, obat. Bukan saja syifa, rahmat, kasih sayang. Nah, berarti dapat sehat juga, dapat juga rahmat juga. Rahmat itu ya kayak sayang dari Allah, ya doa dikabulkan rahmat, rezeki juga rahmat, ditemukan sama orang baik-baik juga rahmat. Dan bagi orang zalim, Quran itu tidak akan membuahkan apa-apa, malah justru dia kerugian. Quran ada tapi dianya rugi. Nah, sebetulnya kita minta sama Allah itu nggak usah kita malu-malu. Kenapa nggak usah malu-malu? Yang nawarkan kan Allah langsung. Nah, cuman syaratnya tadi. Ada lagi syaratnya lagi, apa? Surat 2 153. Surat 2 153. Silakan Ibu Dian. 153 ya? Iya. Surat 2 153. 3 ya? Iya. Surat 2 153. Baiklah, saya akan membacakan surat 2 ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, syaratnya lagi juga, hai orang-orang beriman, mintalah kepada Allah. Tapi syaratnya apa minta kepada Allah itu? Sabar dan sholat. Sholat dan sabar. Syarat itu. Sabar. Sabari dengan cara berdoa. Ya, sabar dengan cara berdoanya, sabar menunggu hasil doanya juga. Jadi kita nunggu hasil doanya juga, terus sabar juga. Ada lagi sebetulnya supaya doa itu cepat terkabul juga itu segera berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik itu jangan ditunda gitu. Jadi begitu kita ingat mau ini langsung, kita ingat ini langsung, jangan ditunda dulu, ntar aja deh. Jadi setan masuk. Setan masuk jadi nggak ya? Jadi Kata hati langsung aja. langsung dari hati Langsung aja. Makanya kenapa kok Nabi Zakaria punya anak umur 90 tahunan. Bayangin coba. 90 tahun. Punya anak lagi. Namanya Yahya. Dia doa terus itu. Masya Allah. Makanya nggak ada yang mustahil. Coba lihat surat 21. Ya. Surat 21. Ayatnya 89-90. 21. Suratnya 21. 89. Silakan 90. Ibu Aminah. 90. Ayat berapa? Oke. Suratnya 21. 89.
Silakan Ibu Aminah. Baik, saya baca surat Al-Anbiya ayat 89 dan 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakannya kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Shadaqallahul azim. Nah, jadi berarti kita berdoa kepada Allah itu khusyuk, lemah lembut, penuh harap, yakin akan dikabulkan Allah. Yakin, memang harus yakin. Jangan nggak yakin. Dan juga apa tadi? Segera berbuat baik. Jadi kita kalau berdoa itu yakin dikabulin. Jangan kita ada jangan. Putus asa ya. Yakin Jangan. Pak Kiai ya. Harus kita yakin. Kalau kita yakin, doa pasti dikabulin dan harapannya itu full gitu. Walaupun kelihatannya mustahil gitu Pak. Kelihatannya mustahil, tapi kan nggak ada yang mustahil ya. Kayak Nabi Zakaria, coba kalau lihat 90 tahun, Iya. istrinya 90 tahun juga, kan kayaknya kan nggak mungkin kan. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang nggak mungkin kan. Nah kalau dia umur 90 tahun saja bisa punya anak, apalagi kalau orang masih umur 50-an, bisa banget. Bisa banget. Pabriknya sudah tutup Pak Kiai. Kan ini zamannya Nabi Pak Kiai. Ya, zamannya Nabi kan, Nabi itu kan percontohan. Iya, Ya, kalau sekarang kan menopause Pak Haji. Zaman dulu Iya. nggak ada menopause kali ya. Ya, ada menopause, cuman orang menopause ada juga yang melahirkan juga kan. Kalau Allah berkehendak. Kalau Allah bisa berkehendak. Iya. Nah, yang penting itu doanya ini nih. Iya. Segera berbuat baik. Dan kalau doa itu yakin. Jangan ragu. Dengan suara lemah lembut. Nah, makanya kalau kita doa itu yang paling bagus itu sebetulnya setiap sholat itu di sujud terakhir tuh. Atau sebelum salam. Sujud terakhir atau sebelum salam. Makanya saya kalau imam ini sini kan suka lama kan ini ya, sujud terakhir kan. Karena doanya itu Banyak berarti doanya Pak Iya. Kiai. banyak doa. Sekali. Mendoakan Banyak sekali. umat. Masya Allah. Ya akan umat. Artinya begini Pak Kiai, zaman Nabi aja mereka juga sudah berdoa Pak Kiai ya. Oh sudah. Masya Allah. Padahal Nabi ya. Iya, Padahal Nabi apalagi kita kan. apalagi kita. Apalagi kita. Kita yang banyak hilang ya. Ya kita yang banyak hilaf Dan banyak keinginan yang pasti Banyak Pak Kiai. keinginan, Masya ya. Allah, banyak Iya. banget Tapi banyak keinginan, ogah meminta. Biasanya banyak kan orang yang kayak gitu. Nah, jadi kalau dia banyak keinginan, ogah meminta, Allah juga ogah juga. Hasilnya, iya. Berarti ogah-ogahan dong. Iya. Tapi kalau orang yang oke, dia mau, terus dia memang minta mau pada Allah itu yang dia minta. Dia terus minta di sujud terakhir dia sebutin lagi. Sebelum salam dia sebutin lagi. Sebelum salam itu kan innaka hamidum majid. Belum langsung salam kita. Kita diam dulu, ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan itu ya Allah. Mudah-mudahan dimudahin, dilancarkan Allah. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Setelah itu berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya banyak tempat berdoa itu. Iya. Habis orang azan nih, saya di masjid nih. Di masjid semalam nih. Nah itu dia habis azan itu kita doa itu. Saya sampai sekarang tuh nggak hafal tuh doanya. Iya. Doa yang apa? Iya. Perubahan itu nggak hafal. Sholatil Nggak hafal. Kenapa saya selalu minta doa? doa sendiri ya Pak Kiai ya. Iya. Bahasa sendiri. Atau sendiri. Ya apalagi belakangan ini saya minta doa sendiri. Ya Allah. Yang banci. Habis itu kan setelah 2 rakaat nih. Rakaat udah minta lagi nih sujud terakhir sebelum salam. Dan juga sebenarnya antara 2 sujud juga bisa tuh. Antara 2 sujud. Jadi kita misalnya tahiyat awal nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Udah.
Biasanya kan langsung ke atas nih. Enggak, kita doa aja dulu. Doa ya Allah, ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Nah, jadi tempatnya Allah kasih tahu, waktunya dikasih tahu. Kemudian juga waktunya yang paling bagus tahajud. Tapi berarti kalau tahajud paling utama, 5 waktu juga utama juga. Kayak ini puasa Ramadan nih. Asar sama subuh itu utama itu. Doa. Malah kadang-kadang kalau saya lagi lihat-lihat di mobil tuh yang sambil doa ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkan ya Allah, ya Allah, kabulkan ya Allah. Jauhkan musibah, jauhkan ini, mudah-mudahan dikabulkan ini ya Rahman Rahim. Amin. Lagi di jalan aja saya sering doa juga. Padahal kan nggak bisa sholat. Sambil daripada kita bengong-bengong aja, ya doa aja ya Allah. Makanya doa Pak Kiai banyak yang dikabul sama Allah. Amin. Karena Insya Allah. di luangnya waktu pun selalu berdoa ya Ustaz. Amin. Amin. Insya Amin. Allah, Amin. luar biasa. Dan ya alhamdulillah juga banyak dorongan doa dari orang-orang juga. Biasanya orang doa nih suka-suka nih, Ustazah nih doain. Mudah-mudahan doa-doanya Kiai ingin dikabulkan Allah. Itu kan doa dorong lagi nih. Iya. Ustazah ini doain juga mudah-mudahan doa Kiai dikabulkan Allah. Sama juga dorong kan, didorong lagi dengan orang-orang yang di 400 tiap hari. Doa lagi oleh orang-orang yang ada di Penan. Waduh, Masya Allah. Lagi orang-orang yang pernah kita tolong, Pak Kiai ya. Belum dari anak santri. Belum dari Iya. anak santri. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Amin ya. Kabul semuanya Pak. Amin. Pak Kiai, terhalangnya doa itu karena apa sih Pak Kiai? Perasaan kayaknya saya udah doa minta ini, tapi kok Allah belum kabulkan juga. Itu kenapa Pak Kiai penyebabnya? Ada beberapa hal ya. Pertama syirik. Ya oke lah, mungkin kita nggak syirik nih. Iya. Infaknya masih agak gede kan. Sama juga kayak orang ini kalau mancing nih, orang mancing nih. Kalau umpannya kan ya cuman cacing kan, dapatnya kan kecil kan. Lele kan segini kan. Tapi kalau misalnya dia umpannya yang besar, malah ya dapat juga. Iya. Nah sama juga kita berdoa. Berdoa itu mesti banyak pengorbanannya Jadi juga. infak itu ibaratnya umpan Pak Kiai ya. Ya niat kita karena Allah, tapi dia juga sebagai umpan juga. Makanya kenapa? Memperlancar rezeki. Memperlancar doa. Jadi kayak begini nih. Kan orang suka mengatakan, kenapa kita mesti baca Fatihah dengan doa? Sebetulnya begini ceritanya itu. Kan Allah itu kan berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sekali sama orang yang banyak berbuat baik. Berarti kalau dia mau doa, dia mesti berbuat baik dulu. Apa berbuat baiknya sedekah? Apa berbuat baiknya ngaji? Nah ngaji yang paling gampang itu apa? Surah Fatihah. Makanya mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan semua urusan lancar, semua urusan gampang. Al-Fatihah. Sebetulnya bukan saja itu, bisa juga dengan sedekah, dengan yang lain. Itu untuk memperlancar doa-doa kita. Nah, jadi pertama adalah doa itu adalah dikabulkan itu di waktunya tadi, lemah lembut tadi, kemudian jangan syirik, kemudian lagi minta dengan sungguh-sungguh. Mungkin Ustazah mintanya dulu nggak sungguh-sungguh kali. Mungkin ya. Iya, kurang sungguh-sungguh. Kurang sungguh-sungguh. Tapi ada hikmahnya kan? Iya. Airnya di sana yang airnya bagus kan? Ya jauh-jauh dikit lah kan. Benar. Tapi Udaranya lebih bagus. lebih bagus kan. Ustazah pernah ke sana kan? Sudah. Nah, saya belum. Nanti suatu saat insya Lebih Allah. enak yang di sana Pak. Hah? Lebih enak yang sekarang. Nah ya itu, makanya kan ada berkah. Iya. Kan Allah yang punya rahasia. Nah, Sana, Allah yang Pak Kiai. punya Benar. rahasia itu. Tadi Bu Nur kayaknya mau bertanya Pak Kiai. Oh itu apa tadi jadi lupa. Enggak, ini maksud saya kadang-kadang yang menghalangi juga gini. Kita mau minta ini kepada Allah, tapi kita jawab sendiri gini. Kayaknya yang kayak Nggak mungkin ya itu. Bukan kayak gitu. Seperti tidak yakin ya. Kayak Tidak kita kayak yakin. gitu aja itu. Maksudnya kita bisa jadi akhirnya nggak jadi gitu. Maksudnya kalau gini maksudnya kalau Bapak kan banyak ini yang hal-hal yang besar gitu. Nah, kita tuh umpamanya contoh-contoh kecilnya apa yang umpamanya Sehat. kalau sehat Kita pasti sehat. kita minta sehat terus, minta ampun terus. Tapi umpamanya sesuatu yang kayaknya pas kita berdoa tapi
masih bisa ditangani ini gitu, jadi kan ya itu Gak usah mungkin berdoa lah gitu. makanya nggak yakin. Sebetulnya nggak boleh juga itu. Apapun juga itu harus berdoa. Minta pertolongan Allah, Pak. Iya, berarti kita kan makanya kan seperti yang kita, kenapa kan waktu kita sholat itu kita sudah ngomong iya karena budu, wa iya karena sain, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi apapun juga bentuknya kita minta tolong sama Allah. Bukan saja masalah yang besar maupun kecil. Masalah enteng-enteng ya, sepertinya umpamanya. Ya contoh gini deh, umpamanya namanya ibu-ibu ya. Ya ini kok uang cuma segini gitu ya. Mudah-mudahan pengennya sih gitu ada yang nambah. Terus kita ngomong sama Allah, tapi kayaknya kok cuma minta kayak Sepele aja gitu nah, ya. gitu. Masya Allah. Enggak minta aja sama Allah. Malu, Jangan malu, lihat malu. sepelenya. Jadi sepertinya kecuali umpamanya memang Karena kan anak kita buku memang dia. harus mintanya sama Allah. Iya benar. Gitu ya. Misalnya nih, saya mau ketemu sama Bu RT nih. Yang paling bagus itu sebetulnya, saya jangan bilang ke Bu Ani, bisa nggak saya ketemu sama Mbak RT sama Mbak Ani? Saya mesti ngomong dulu, ya Allah, aku pengen ketemu sama Mbak RT melalui Mbak Ani. Bisa nggak ya Allah ketemu? Itu yang paling bagus. Jadi kita minta dulu sama Allah. Harus lebih jelas ya. Iya, jadi nanti ini ngomong sana, nanti diizinkan itu sudah doa kita. Meskipun itu kan bukan hal-hal besar, tapi Allah minta itu kita tuh, Allah suruh itu kita tuh ada apapun juga minta sama Allah. Aku juga minta sama Allah. Artinya Allah itu senang kalau kita bergantung dengan Dia ya. Memang benar. Iya, maksudnya gitu ya. Jadi tetap Walaupun hal sepele ya. Meskipun nggak sepele. jangan ada keraguan. Tetap bergantung pada Allah. Karena Allah berbicara, ud'uni astajib lakum. Ya itu betul. yang surat 40 dan 60 kan. Jadi Allah katakan, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. kabulkan. Masya Allah. Nah jadi ada untuk pelancarnya ya termasuk sedekah, masuk tadi kita jangan ragu, termasuk kita itu ada keseriusan doa itu. Kan ada orang doa ya kalau dikabulkan boleh, nggak dikabulkan boleh juga kan nggak Dikabulkan syukur, nggak dikabulkan ya, syukur. jadi kita ini doanya itu Ragu artinya ya. serius gitu doanya itu ya serius lah kita misalnya kayak kita di masjid habis orang azan kan orang doanya doa yang makom mudah itu kita enggak ya Allah mudahkanlah ya Allah mudahkanlah ya Allah. Sholat sunat di sujud terakhir kita udah doa juga. Sholat wajibnya sujud terakhir sebelum salam doa juga. Jadi itu keseriusan itu Allah nilai juga itu. Kalau kita serius, Allah juga serius ngasihnya. Pasti Allah juga serius. Kayak kita minta sama orang tua aja gitu. Ngerayu-ngerayunya cuman begitu doang gitu. Kita Anggap pasti nggak orang ini tua ya. juga kayaknya kayak perlu Kayaknya nggak perlu deh ini. Iya. Nggak terlalu Allah prioritas. seperti itu Pak Kiai. Iya sama. Itu bedanya manusia dengan pencipta ya Pak. Kalau Iya. manusia kita minta terus bosen, bisa-bisa marah gitu. Bisa, Tapi kalau bisa. Allah semakin kita minta, Makin suka. semakin Dia suka. Makin Masya suka. Allah. Karena kita semakin mendekatkan diri sama Iya Allah. udah pasti mendekat Iya. langsung ya. Masya Allah. Dan ya kalau Allah itu orang yang banyak bergantung sama dia, senang dia. Tapi kalau kita bergantung mana manusia, lo katanya. Bosan Dari ya. dulu gantung Minta sama gue tolong terus. mulu, gitu. Tolong. Mikir lu katanya. Masya Allah. Dikasih otaknya di mana? Nah, pasti begitu kan. Nah, kalau manusia kalau enggak, kalau Allah itu enggak. Emangnya gue bang kata gitu. Nah, jadi kalau kita minta sama Allah itu nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, dan harus serius, harus serius, harus yakin. Jangan nggak yakin. Kalau kita nggak yakin, berarti kita kurang serius. Ya. Kita aja dengan serius. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Kalau perlu pokoknya setiap ada kesempatan. Apalagi puasa kayak gini nih. Puasa ini kan bulan doa nih. Bulan doa, bulan mulia, Allah kabulkan. Jadi nggak sholat juga. Tetap berdoa. Iya, kita lagi bengong-bengong. Ya, baca Fatihah tuh. Fatihah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, alangkah indahnya ya Allah. Kalau aku bisa mendapatkan itu ya Rahman. Masya Allah. Serius doanya itu minta lagi, kita minta lagi, kita minta lagi, kita minta lagi, minta lagi. Orang mungkin menganggapnya sulit, tapi bagi Allah siapa yang sulit bagi Allah? Bagi Allah itu semuanya mudah semua kok. Nah, cuman manusia yang kadang-kadang tidak berdoa seperti Nabi Zakaria tadi, tidak
segera berbuat baik. Yang kedua kadang-kadang ragu. Yang ketiga kadang-kadang tidak serius. Jadi tidak yakin. Itu kalau Nah. sudah serius tuh, kadang suka ada lupa gitu Pak Kiai itu setan mungkin ya. Iya. Karena lagi ini suka Pak berdoa. ingin cepet-cepet Larang-larang. gitu. Godaannya gitu kadang suka begitu. Itu gimana caranya tuh Pak Kiai biar ya makanya biasanya kan kita kalau yang doa yang serius apa itu sesuatu hal yang apa ya menurut orang tidak mungkin. ya, Tapi itu mungkin. Nah, peluangnya ada, kesempatannya ada, udah kita minta aja terus tuh. 24 jam tuh minta terus kita kepada Allah. Kita mau berada di tempat mana juga kita minta aja kita sama Allah. Dengan mantap, dengan yakin, dengan mau. Soalnya kalau kita minta sama Allah, kan Allah juga suka nih. ya. Terus yang kita minta juga kan niatnya baik nih. Niatnya baik bukan untuk melanggar Allah. Malah justru doa kita itu yang ada yang memang sesuai yang Allah perintahkan. Itu yang Allah suka betul. Misalnya kita ini niat kita supaya ya Allah bisa silaturahim orang itu jadi baik lagi. Itu Allah suka. Kan memang Allah suka orang itu mendekatkan hubungan silaturahim, bukannya jauhkan orang silaturahim. Nah, doa-doa yang baik-baik itu nanti akan Allah terima dengan segera itu, insya Allah. Baiklah, karena tadi Pak Wisnu sudah ngasih kode-kode. Kodenya begini, Pak. Maaf dong. Padahal aku pengen Satu lagi tidak apa-apa. Oh, masih 5 bisa menit nggak? lagi. Masih bisa, oke. Saya kan di bulan puasa ini bilang sama anak-anak saya, nah kita prihatin, mama nggak cari uang ya nak ya bulan puasa ini. Tapi kenyataannya lain Pak Haji, dikasih rezeki banyak mak. Alhamdulillah. Ya dari satu, hari kedua, ketiga, keempat. Ada aja. Yang nggak sangka itu anak-anak bawa makanan apa. Saya begini, ayah nanti kamu buka puasanya di masjid. Aku nggak cari duit. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, tapi saya berdoa selalu, ya Allah cukupkanlah urusan, mudahkanlah urusan dunia dan akhiratku ya Allah, Ya. dimudahkan. Ya memang itu ya. Kadang-kadang sesuatu hal yang tidak mungkin tapi mungkin. Nggak mungkin ya, tapi alhamdulillah ada dua hari yang lalu orang sahur lagi sahur, terus kalau dia habis meninggal orang tuanya ada pulang dari kampung, dia jual ketoprak, dipinjam uang 200 sama saya. Ya udah, tapi sebetulnya hati saya itu pengen kasih, tapi aku juga ada yang mau dibayar, bingung Pak Haji, gimana itu Pak Haji ya? Hati saya pengen ngasih, udah nggak usah utang, tapi sayangnya juga Perlu. ada yang mau dibayar itu nanti gitu tanggal ujian gitu. Iya, Mestinya- padahal hati saya pengen ngasih. Ya, maksudnya kasih aja. Kasih aja ya. Iya. Oh ya udah, berarti aku ngasih dia nanti ya. Nah, ini cerita nih. Ya, Makanya ada anggota nan kita dia nih. Jadi dia kontraknya habis nih. Tinggal 3 minggu lagi. Tahunan dia. Itu udah dikeluarin orang. Apa mejanya, barangnya udah dikeluarin nih. Dan dia kalau nggak bisa tanggal sekian dia itu akan dikeluarin. Tiba-tiba dia lagi sholat duha, ada orang yang pinjam temannya itu, kan mau melahirkan, dulu belum ada BPJS, harus pinjam dengan harga yang ada di kantongnya itu. Sedangkan dia ngumpulin untuk kontrak saja belum cukup kan, dia kasihkan aja itu. Begitu dia kasihkan itu, apa yang terjadi? Dia diberi orang rumah. Iya, orangnya masih ada sekarang. Ya bayangin aja kan, dia nih mau kontrak 2 Ujian juta. juga ya, Pak Kiai. Kontrak 2 juta. Dia punya 1 juta, kan mesti 1 juta lagi nih. Korosnya udah dikeluarin orang. Kalau nggak lama lagi udah. Tapi dengan dia karena Ikhlas temannya menolong orang karena dia mau melahirkan, ya tolong. Akhirnya dikasih rumah dia oleh Ujian temannya juga dia. Pak Kiai ya. Iya memang. Ya sekarang kan kita aja kurang. Iya. Kok mau kontrakkan lagi. Nah, tapi dia sanggup rumahnya dikasih. ya, tapi hati kecil saya emang udah mau ngasih.
Tapi saya nggak enak sama bapaknya, sama anak saya. Tahu anak saya ya, mama kayak kebanyakan duit, aku gitu. Jadi saya Itu setan tuh. iya, tapi hati mau Iya, bebaskan, mau ngasih. Yang ngomong nanti kita dikatain orang kayak kita orang kaya aja, itu setan. Setan ya. Suami sama suami sama anak. Walaupun itu benar Pak Kiai ya. Meskipun itu Ya, karena kita lagi nggak ada uang juga gitu kan. ya setan itu memang selalu alasannya masuk betul, akal. betul. Alasan setan tuh masuk Benar, akal. ya, Pak Kiai. Tapi emang bener sih Pak Kiai, saya ada acara anak yatim, saya punya duit 100 ribunya, saya kasih itu ya. Tapi terus saya, padahal besok saya belanja apa ya, saya nggak mikir lagi udah. Terus saya pulang, ketemu temen, saya dikasih duit 100 Pak Haji. Balik langsung. Iya. Berarti saya cuma perantara Mas. Iya benar. Iya. Nah cuman itulah mesti harus berani itu. Iya. Harus berani. Emang hati Mestinya kan untuk jalan Allah itu kita harus berani. Nah kenapa orang jalan setan aja berani? Padahal dikutuk Allah dunia akhirat kan. Kok ini malah kita jalan Allah nggak berani? Ayatnya jelas kok. Ayatnya jelas. Balasannya jelas. Orang takut. Mestinya kita ada perintah Allah di Quran, harus berani. Tapi Pak Kiai memang hebat, doa-doanya semua makbul dari dulu. Amin. Gitu. Walaupun bertahun-tahun ya Pak ya. Amin. Infaknya Iya, kuat. bisa dibuktikan. Ya, Amalannya. Amalannya maksudnya. Amin. orang ada jamaah saya kan saya ajak ke sini, dia kaget Pak Kiai, saya dulu minta doa sama Kiai kamu itu masih muda orangnya katanya, sini masih kebun-kebun katanya gitu. Aku minta doa mau ngawinin anak pertama katanya gitu. Kok sekarang udah tua? Oh, iya, Senior. udah lama. Dia ngawinin anak pertama minta doa Pak, dia kaget, aku kenal tuh Pak Kiai kamu, kayaknya aku pernah kesini deh katanya. Dia masih di sana katanya doanya. Ya, oke. Baik Pak Kiai, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya, pelajarannya pada siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan kepada kita menjadi pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari dan kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada hari ini. Masya Allah sangat pencerahan Pak Kiai Iya. bagi kita yang selalu berdoa nih, Masya Allah. Jangan ragu-ragu Jadi ya. ada istilah katanya berdoa itu seperti mengayuh sepeda, pada akhirnya akan sampai juga. Iya, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga doa-doa kita selama Ramadan maupun bukan bulan Ramadan dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga juga podcast kita ini membawa kita keselamatan kita di dunia dan akhirat. Amin. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum kita tutup, mari kita mendoakan Pak Kiai. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Selalu bisa menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Amin. Amin. Doa-doanya. Dan doa-doa Pak Kiai di Mekah, Madinah maupun di sini dikabul sama Allah. Amin. Amin. Semoga Pak Kiai dijauhkan dari penyakit, Amin. dijauhkan dari bencana, Amin. malapetaka, Amin. orang yang tidak baik, Amin. orang musyrik, Amin. orang jahat, dan keluarga Pak Kiai sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan solehah, Amin. dan Yayasan Hazanah Kebajikan semoga program-programnya dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, Allah kirim orang-orang baik, donatur-donatur yang istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi assalam wa anil da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.